Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 32. Mentari mulai bersinar, perlahan naik dan bersembunyi di balik awan putih. Air tetesan embun pun masih tampak jelas membasahi rerumputan. Burung terbang bebas berkicauan mencari makan. Inggit, wanita cantik bak boneka Barbie kini sudah rapi dengan kuning selutut. Wanita itu tampak memukau, meski memang sedikit silau. Tapi ya, itulah warna kesukaan Inggit. Romi yang baru saja keluar dari kamar ganti memicingkan matanya dalam penampilan istrinya, yang terlihat begitu mencolok meski terlihat dari darat jauh. Apa mama tidak menyediakannya dress berwarna lain? Kenapa harus gumam Romi dalam hati. Kemudian melangkah yang kini sudah berdiri, seraya menyisir rambut panjangnya. Pria itu ikut bercermin di samping istrinya. Sesaat netra mereka bertemu di cermin tersebut, saat Romi memperbaiki tatanan rambutnya. Tapi buru-buru Romi mengalihkannya. Begitupun dengan Inggit. Wanita itu menyisir rambutnya tanpa menatap cermin di depannya. Usai acara makan malam semalam, kedua manusia itu tidak pernah bertegur sapa karena merasa malu. Hingga mereka terlelap dengan posisi saling memunggungi dengan suasana yang sunyi, senyap. Tak ada yang memulai pembicaraan. Romi melirik istrinya yang baru saja menyemprotkan parfum di tubuhnya. Aroma sakura itu menyeruak menusuk ke dalam indera penciuman Romi. Dan itu terasa sangat manis. Mendadak Romi menelan salivanya. Ucapan sang mama untuk membuatkannya cucu masih selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Tak ingin berlama-lama, Romi pun akhirnya mengajak Inggit keluar hanya dengan satu kata, yaitu ayo. Dan Inggit, wanita itu hanya mampu mengangguk tanpa mengeluarkan suara camprengnya. Entah kemana hilangnya sifat cerewetnya itu. Tiba-tiba saja ia menjelma menjadi seorang wanita yang anggun dan penurut. Setelah proses berpamitan yang masih saja dibumbui dengan kata-kata singgungan dan juga ancaman, serta ejekan dari sang mama dan kakaknya, Romi pun melajukan kuda besinya melembus jalanan yang masih cukup sepi. Bahkan keduanya melewatkan sarapan di rumah, karena Romi berencana untuk singgah di warung makan bubur ayam yang sudah lama tidak ia kunjungi. Inggit memegang dadanya yang terasa berdebar, kemudian memegang denyut nadinya yang berada di pergelangan tangannya. Ya Tuhan, kenapa pria ini begitu keren? Aku bahkan sampai pangling yang dibuatnya. Keluh Inggit yang hanya bisa diucapkan dalam hati. Bagaimana tidak, sesaat setelah kacamata hitam membingkai wajah Romi, pria itu terlihat sangat berdebat, bak pemain film Hollywood. Apalagi bulu-bulu halus yang tumbuh di rahang pria itu. Inggit sangat menyukainya. Bahkan rasanya, jemarinya begitu gatal ingin membelai rahang tegas itu. Namun tentu saja Inggit tidak mampu. Mau taruh di mana mukanya? Sesekali Inggit membasahi bibirnya yang terasa kering. Tiba-tiba saja ia merasa haus sekarang. Sedangkan Romi, pria itu menggigit pipinya bagian dalam saat melihat jelas paha mulus istrinya yang kini terekspos. Karena wanita itu hanya menggunakan dress selutut. Tidak tahukah wanita itu jika kota tujuan mereka adalah tempat yang sejuk? Meski tatapannya fokus ke depan, tapi pikiran Romi seakan melayang. Pria bermanik hitam pekat itu menelan salivanya secara berulang kali dengan sangat pelan. Bulu-bulunya terasa merinding. Baru 2 hari ia bersama dengan Inggit. Tapi kenapa ia merasa sudah terlalu banyak perubahan yang dirasakan olehnya tentang wanita itu?
Ya, termasuk jika istrinya itu terlihat berkali-kali lipat lebih cantik daripada di malam pertemuan pertama mereka. Aku pasti sudah gila. Batin Romi menyengingkan bibir tebalnya. Kimi lari terberit-berit menuruni anak tangga setelah mendapatkan telepon dari sang kekasih jika pria itu sudah berada di depan rumahnya. Seraya menggerutu kesal, Kimi membuka pintu rumahnya. Dan benar saja, di halaman rumahnya telah terparkir mobil sport hitam milik kekasihnya yang paling menyebalkan sejagat raya. Bagaimana bisa lelaki itu mengubah rencananya tanpa mengatakan apapun? Padahal semalam mereka sudah sepakat akan berbicara dengan orang tua Kimi pada malam hari. Tapi sekarang, pagi-pagi buta pria itu sudah ada di halaman rumahnya. Menyebalkan bukan? Dengan gerakan kilat, Kimi sudah masuk ke dalam mobil hitam itu dan duduk di samping Ethan. Matanya membulat, bibirnya terkatup geram. Tangannya terkepal dan langsung ia layangkan di bahu kekar Ethan, yang justru tersenyum tanpa beban dan dosa. "Kenapa kamu datang sekarang?" seru Kimi sangat pelan. Padahal di sekitarnya tidak ada siapapun kecuali mereka berdua. "Aku tidak bisa menunggu lama." Kimi menepuk jidatnya pelan. Apa alasan itu masuk akal sekarang? Tidak bisa menunggu? Oh, come on. Ini konyol. Adakah alasan yang lebih bisa diterima baik sekarang? "Ethan," ucap geram Kimi. "Aku bahkan belum mengatakan apapun pada orang tuaku." Setiap kata yang terlontar itu diucapkan dengan penuh penekanan. Pertanda jika wanita itu benar-benar kesal kepada pria di sampingnya saat ini. Bukannya meminta maaf, pria itu malah semakin menebarkan senyumnya. Tangannya terulur mengelus pucuk kepala sang pujaan hati yang kini sudah kesal setengah mati terhadapnya. "Jangan marah-marah sayang, ini masih pagi," tegur lembut Ethan. Bukannya luluh, Kimi justru semakin tersulut emosi, hingga dengan kesadaran penuh. Ia meraih tangan Ethan lalu menggigit lengan pria itu, membuatnya meringis tertahan. Kimi kemudian menghempaskan kasar punggungnya di jok mobil, lalu melipat kedua tangannya di dada. Wanita itu menutup mata, mencoba menetralisir degup jantungnya. Bohong kalau ia tidak takut. Ia bersikap seperti tadi karena ia begitu takut. Takut jika orang tuanya menolak permintaannya untuk membatalkan perjodohan itu dan menjalin hubungan serius dengan Ethan. Ya, sebelum Ethan akhirnya memberanikan diri untuk menemui ke orang tua Kimi, pria itu telah berjanji jika diberikan kesempatan, Ethan akan langsung menikahi Kimi. Dia tidak bisa menunggu lama. "Sayang," panggil Ethan pelan. Kimi langsung terisak, membuat Ethan kaget. Dengan gerakan cepat, kedua tangan Ethan telah memikai wajah Kimi, yang masih menutup mata namun air mata itu telah mengalir. "Ada apa sayang? Kenapa kamu menangis?" Kimi membuka mata, menatap sendu kekasihnya. Lalu kemudian memeluk pria itu erat. Ethan pun tak tinggal diam. Dia membalas pelukan itu dan mengelus rambut Kimi yang terurai, seraya melayangkan kecupan singkat di pucuk kepala Kimi berulang kali. "Kenapa?" tanya kembali Ethan. "Aku takut," cicit Kimi yang kepalanya kini sudah bersandar di dada Ethan. "Nggak usah takut, kan ada aku di sini. Kita hadapi orang kamu bersama. Bagaimana jika
jika mereka... Cep. Ethan mangkuk kedua pipi Kimi lalu membungkam bibir itu dengan daging lembut miliknya. Sedikit menyesap lalu akhirnya melerainya. Ethan menyatukan keningnya dengan Kimi. Tangannya masih berada di pipi Kimi, mengelusnya penuh kasih sayang. Apapun yang terjadi nanti, kita hadapi bersama. Tolong berjuanglah bersamaku. Tetaplah di sampingku. Karena aku mencintaimu, Kimi. Sekali lagi Ethan melabuhkan bibirnya ke daging lembut Kimi dengan penuh perasaan dan kelembutan. Kimi yang menerima serangan itu dibuat seolah tak bisa berkutik saat sapuan lembut itu membuatnya terbuai. Tanpa mereka sadari, ada seseorang telah berdiri di samping mobil tersebut, seraya mengerutkan keningnya. Beruntung kaca mobil itu terlihat hanya satu arah, jadi seseorang di luar itu tidak bisa melihat aksi yang terjadi di dalam mobil tersebut. Ketika Ethan dan Kimi masih asik dengan rayuan kata cinta, disertai dengan cumbuan mesranya, keduanya dikejutkan dengan ketukan di kaca mobil tersebut. Buru-buru Ethan dan Kimi melerai bibir mereka dan langsung menoleh dengan mata yang terbelalak. Ethan, itu papa. Gimana dong? Keluh Kimi menggoyang-goyangkan lengan Ethan. Dia bahkan tidak sadar jika bibirnya saat ini sudah bengkak karena aksi bibirnya tadi. Kamu tenang ya, kita keluar sama-sama. Pinta Ethan. Kimi menggeleng seraya merengek. Kimi, kita keluar sekarang ya. Ethan pun tetap bersikap tenang meski sebenarnya jantungnya berpacu kencang. Ethan merapikan penampilannya sebelum akhirnya keluar mobil bersamaan dengan Kimi. Joran yang sedari tadi menunggu ekspresi datar. Matanya tertuju kepada dua insan itu secara bergantian. Kimi, dia siapa? Tanya Jordan tanpa basa-basi. Dia